Judulnya Mujizat di Hari Natal karena mempersembahkan yang terbaik. Matius 2 ayat 11 saya akan bacakan buat kita semua. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Iya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang Natal 2000 tahun yang lalu, ya, kita harus mengerti bahwa kalau kita bicara tentang Natal itu kita sedang berbicara tentang anak Allah yang diberikan oleh Bapa sebagai persembahan yang terbaik bagi saya dan saudara, ya, karena itu adalah pemberian yang mengubah sejarah manusia, bahkan mengubah sejarah dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah sampai kepada waktu di mana apa yang disebut dengan tahun anugerah Tuhan, dan di dalam tahun anugerah Tuhan ada keselamatan, ada pemulihan segala sesuatu, dan itu akan terjadi atau menjadi sempurna waktu Yesus datang kembali dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Natal ini sebenarnya yang kita perlu renungkan, yang saya dan saudara perlu renungkan adalah bukan saja apa yang sudah diberikan oleh Bapa, yaitu pemberian terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik juga dari kehidupan kita kepada Tuhan atau tidak? Karena saya percaya bahwa Tuhan juga menanti persembahan yang terbaik. Tuhan juga menanti satu pemberian yang terbaik, ya. Nah, saudara perhatikan, ini adalah orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka datang untuk berjumpa dengan Sang Putra Natal atau bayi Natal, yaitu Kristus. Dan waktu mereka datang untuk berjumpa dengan Putra Natal, mereka tidak datang dengan tangan yang kosong. Mereka datang dengan seluruh kehidupan mereka, dan mereka membawa persembahan-persembahan yang terbaik, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mungkin malam ini engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak punya sesuatu yang terbaik. Saya orang sederhana, saya orang miskin. Saya mau katakan, waktu kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat apa yang kita berikan, tetapi bagaimana kita memiliki hati yang mengasihi Dia, dan kita mau untuk mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, dan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjadi orang yang pertama kali saya dan saudara harus belajar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa mereka datang waktu berjumpa dengan bayi Natal, mereka langsung memuji, menyembah, mereka tersungkur dan menyembah. Dan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya pernah membaca satu cerita, saudara-saudara. Ada seorang anak miskin yang tidak punya apa-apa. Dia, dan di satu malam Natal, di satu gereja di mana dia berada, saudara, semua orang diminta untuk membawa persembahan kepada Tuhan, dan anak ini tidak tahu harus memberikan apa. Setelah semua orang mempersembahkan persembahan, anak ini yang miskin ini, dia maju, dan waktu persembahan itu ditaruh di semacam kandang, ya, domba, saudara-saudara, dan dia masuk ke kandang domba dan dia berkata, inilah persembahanku, aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan. Persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan kita. Biarlah di malam Natal ini kita merenungkan sungguh-sungguh firman Allah, dan kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupan kita, dan kita dapat melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan.
Karena saya percaya itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar malam ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mujizat di hari Natal karena mempersembahkan yang terbaik, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita. Perhatikan dalam Matius 2 ayat 11 tadi. Di situ dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita sadar sebagai orang percaya, yang Tuhan rindukan adalah hidup kita, kehidupan saya dan saudara yang menyenangkan hati Tuhan, yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Saya coba melihat kata sujud Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari kata Yunani pipto. Pipto itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja sujud Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi juga ini mempunyai arti jatuh ya. Jadi mereka jatuh tersungkur, begitu kagumnya mereka akan sang putra Natal, bayi Natal. Mereka langsung sujud, mereka langsung jatuh tersungkur untuk menyembah dia. Saya percaya ini menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kemudian kata pipto itu juga mempunyai arti tersungkur ya. Mereka betul-betul bukan sekedar sujud seperti orang berlutut, tapi mereka tersungkur ya. Mereka merasa mereka sedang berjumpa dengan raja di atas segala raja, yang bintangnya mereka lihat dari sebelah timur. Saudara-saudara, ini adalah satu perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang penuh dengan kerinduan, karena mereka ingin berjumpa dengan sang putra Natal. Saya pernah membaca satu tafsiran dan dia menjelaskan begini, saudara, orang-orang Majus ini bukan orang sembarang. Mereka sebenarnya adalah para pangeran dari Persia. Mereka adalah pejabat-pejabat pemerintah, orang kaya di Persia. Mereka adalah keturunan raja. Nah, waktu itu mereka berusaha untuk mendirikan kerajaan mereka, tetapi mereka gagal. Mereka menghadapi tantangan, dan waktu mereka menghadapi kegagalan, tantangan, mereka coba untuk merenungkan kehidupan mereka, dan mereka sadar bahwa mereka perlu sesuatu yang lebih daripada jabatan, lebih daripada kerajaan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu sedang mereka cari tahu itu, saudara, mereka menemukan kitab Daniel yang bernubuat tentang akan datang satu raja yang besar, yaitu Mesias, saudara-saudara. Dan waktu mereka merenungkan itu, saudara, Tuhan memimpin mereka sehingga mereka bisa melihat, karena sebagian dari mereka adalah ahli perbintangan. Mereka melihat ada bintang yang berbeda, dan bintang itu kemudian membuat mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan, mereka perlu mencari ya putra Natal itu yang sudah lahir. Saudara-saudara, mereka memang tidak tahu itu putra Natal, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah lahirnya seorang raja yang besar, yang luar biasa. Itu sebabnya waktu mereka berjumpa, mereka tersungkur ya. Arti lain dari pipto adalah rebah, terperosok ya, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Mereka adalah orang-orang besar, tapi waktu mereka berjumpa dengan putra Natal, mereka sadar bahwa mereka tidak punya arti apa-apa. Mereka sadar mereka berjumpa dengan raja di atas segala raja. Biarlah malam ini, saudara, waktu kita merayakan Natal, sekalipun hanya lewat TikTok, saudara-saudara, tapi kita menyadari bahwa kita sedang menyembah raja di atas segala raja. Kita menikmati Natal ini, kita santai, kita bersuka cita, karena malam Natal berbicara tentang sukacita, dan mari kita bersuka cita. Tapi marilah kita sadar untuk mempersembahkan hidup kita ya. Jangan sampai Natal lewat kita begitu saja, kita tidak ada perubahan, hidup kita begitu-begitu saja. Tapi biarlah di hari Natal yang istimewa ini kita sadar bahwa kita ingin mempersembahkan hidup kita, sehingga kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan putra Natal seperti orang-orang Majus ini. Mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan putra Natal, yaitu Kristus sendiri, dan mereka betul-betul bersuka cita. Mereka menyembah, mereka sungguh-sungguh menyembah dia.
Nah, saya juga coba untuk melihat kata menyembah, Bapak Ibu Saudara. Itu berasal dari kata Yunani proskuneo. Proskuneo itu bukan saja menyembah, tapi benar-benar memuji, ya, memuji. Ya, mereka memuja, mereka sungguh-sungguh puja, mereka menyembah Dia, mereka memuja-muja, mereka bersuka cita karena mereka berjumpa dengan Putra Natal. Dan ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Sekalipun kita santai, tapi waktu pujian Natal, waktu pujian Natal dinaikkan, kita betul-betul menyembah Dia, kita betul-betul memberikan penyembahan kepada Dia untuk menyenangkan hatinya. Karena saya percaya itu yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Kita menyembah Dia, kita beribadah, ya, arti lain dari proskuneo itu beribadah. Bahkan arti yang luar biasa dari proskuneo adalah jatuh menyembah di hadapan orang yang lebih tinggi, ya, sebagai tanda penghormatan. Jadi penyembahan itu adalah penghormatan kepada Sang Putra Natal yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk memulihkan segala sesuatu dari kehidupan kita. Karena itu biarlah di hari Natal yang istimewa ini, kita sebagai orang percaya, mari kita datang untuk mempersembahkan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Dia, untuk menyenangkan hatinya, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kalau saudara-saudara di antara orang timur, ya, kata arti daripada menyembah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu mempunyai arti yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu berbicara tentang satu sikap, ya, khusus orang Persia itu betul-betul berlutut dan sampai dahinya menyentuh tanah, ya. Jadi memang kita banyak gereja tidak ada lagi, ya, orang berlutut sampai dahinya menyentuh tanah. Tetapi ini adalah satu kebenaran yang perlu kita renungkan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari siapakah kita. Tanpa Yesus hidup ini tidak berarti. Tanpa Yesus hidup ini sia-sia. Tanpa Yesus kita tidak akan menikmati apapun. Tetapi bersama Yesus kita tahu bahwa hidup kita menjadi luar biasa. Karena itu kita mau mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kita. Bagaimana mempersembahkan yang terbaik dengan hidup kita? Kita menyembah Dia. Kita mempersembahkan pujian, penyembahan, pengagungan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah di malam Natal ini, saudara-saudara, kita merenungkan persembahan kehidupan kita. Adakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik, yaitu kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mujizat di hari Natal karena mempersembahkan yang terbaik, yaitu kita membuka tempat harta benda dan mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seingat saya biasanya kalau ada tetangga kita Natal, ya, ada tetangga kita, saudara kita Natal, kita datang, ya. Biasanya kita datang untuk melihat, dan biasanya kita juga membawa persembahan, ya, betul dah, kita bawa persembahan. Tapi biasanya kan kita bawa bedak dan minyak telon, kan? Persembahan kita kan bedak dan minyak telon, bedak bayi dan minyak telon. Tapi saudara perhatikan, ya, ini luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa mereka, ya, dalam ayat ke-11 bagian B dapat dikatakan, di sini dikatakan Matius 2 ayat 11 bagian B, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya coba lihat kata persembahan, ya. Kata persembahan ini berasal dari kata Yunani doron. Doron ini adalah suatu hadiah yang dipersembahkan sebagai ungkapan kehormatan, ya. Jadi ini adalah satu hadiah karena mereka menghormati Sang Putra Natal, bayi Natal itu, yaitu Kristus. Mereka datang dari jauh. Mereka adalah orang-orang yang
sukses dalam dunia ini, tapi mereka sadar mereka ingin berjumpa dengan Sang Putra Natal, dan mereka persembahkan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, persembahan mereka pada zaman itu, bahkan saya berani berkata bahwa pada zaman sekarang pun, ya, itu masih menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang mereka persembahkan? Mereka mempersembahkan emas. Emas adalah logam mulia yang paling berharga pada zaman itu dan bahkan sampai zaman sekarang. Ya, mereka membawa yang terbaik. Mereka mempersembahkan yang terbaik, ya, yang mereka bisa lakukan. Ya, mereka membawa di sini kemenyan. Kemenyan itu, saudara-saudara, adalah wangi-wangian untuk ibadah, ya. Dan saudara, saya mau katakan, apa yang mereka bawa, kemenyan itu juga adalah yang terbaik, suatu wangi-wangian yang terbaik. Yang terakhir adalah mur. Mur ini adalah salah satu rempah-rempah yang terbaik pada zaman itu. Jadi mereka mempersembahkan hal-hal yang terbaik, pada zaman itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ini juga yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Mari kita sebagai orang percaya, jadilah orang percaya yang bukan hidup saja untuk diri sendiri, tapi hidup untuk menjadi berkat, hidup untuk menjadi kesaksian, hidup untuk memberkati orang lain. Mungkin pemberian kita sederhana, mungkin pemberian kita sedikit, tapi waktu kita memberi dengan sukacita, saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berulang-ulang di live saya, dalam khotbah live saya selalu berkata bahwa kita tidak bisa mengalahkan Allah dalam memberi. Waktu kita memberi kepada Tuhan, kita melakukan untuk Tuhan, ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, kan sekarang kita tidak butuh lagi persembahan. Persembahan itu perjanjian lama. Saya mau katakan kepada saudara, dalam perjanjian lama pun sudah ada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 16 ayat 16, di situ dikatakan, saudara, ya, Ulangan 16 ayat 16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hamba. Jadi dari perjanjian lama, seorang yang datang kepada Tuhan, dia tidak boleh datang dengan tangan yang hamba. Dia harus mempersembahkan. Bahkan ada jaminan dari Tuhan buat saya dan saudara bahwa memberi air putih saja itu ada upahnya. Ya, artinya kita harus jadi orang Kristen yang suka melakukan sesuatu, memberi sesuatu. Yesus memperingatkan kita pada akhir zaman bahwa apa saja yang kita perbuat bagi orang yang paling kecil, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita menjadi orang percaya yang suka untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, untuk memberkati orang lain. Saya mau katakan, itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Itu yang Tuhan rancangkan. Kenapa? Karena kita hanyalah bendahara sorga yang Tuhan percayakan. Mungkin dipercayakan kecil, tapi kalau kita pandai untuk mengelola, Tuhan akan mempercayakan lebih besar untuk kita terus menjadi berkat. Iya, saya ingin ingatkan kepada saudara, firman Tuhan memperingatkan kita bahwa orang kikir tidak akan masuk surga. Ya, jadi jangan main-main dengan kekikiran, karena orang kikir tidak masuk surga. Orang yang suka memberi, Tuhan sendiri pasti akan membalas, dan teristimewa dia akan menikmati surga yang kekal. Biarlah di room live kita menjadi orang-orang percaya yang suka memberkati satu dengan yang lain. Mungkin engkau hanya memberi mawar, sebuah mawar, tidak apa-apa, tapi pemberianmu di hadapan Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Nah, mungkin beberapa di antara saudara tidak memperhatikan, tetapi saya ingat sekitar 1 bulan lebih yang lalu, ya, 1 bulan lebih yang lalu, saudara-saudara, kita sedang live, dan kalau saudara ingat, pertama kali adik kita Wiga datang di room ini, ya, datang di room ini. Dan saudara, waktu dia hadir, saudara-saudara,
Saya sendiri jujur, saya tidak punya koin, jadi saya langsung coba untuk tukar malam itu. Ya, karena kalau saudara tahu bisa ditukar sambil live ya. Kalau saudara ada koin di dalam. Jadi saya tukar saudara-saudara, dan saya berikan dia satu hati saudara-saudara. Tapi malam itu saudara, Tuhan seperti menunjukkan kepada saya, perhatikan, waktu engkau memberi satu hati. Saya mau katakan kepada saudara apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian ada seseorang yang datang. Ya, saya ingat saya itu baru pertama orang itu datang di live kita. Waktu dia datang, dia langsung memberikan kepada saya 3 hati. Saya merenungkan sepanjang beberapa bulan ini bahwa Tuhan itu tidak pernah berutang. Apa yang engkau beri, Tuhan pasti akan balas. Mungkin tidak selalu seperti malam itu, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita. Jadilah orang percaya yang murah hati, karena itu adalah sifat Tuhan. Ya, saya selalu berkata kepada saudara, ayat yang menjadi pusat dari seluruh Alkitab, ya, yaitu Kejadian sampai Wahyu adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya sifat Allah adalah memberi, dan dia sudah memberi yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Tinggal kita. Kalau saudara mempersembahkan tubuh, engkau pasti pergi ke sorga. Tapi waktu engkau belajar untuk memberi, saya mau katakan kepada saudara, ya, Tuhan sendiri akan membalas apa yang engkau beri. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat.